Bismillah. Lebih ambun kacamata saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pendampingan individu yang ke-8 sekaligus pendampingan terakhir kita selama menjalani program pendidikan guru penggerak. Pak Lalu Darwati, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat. Kemarin kan baru pulang dari Surabaya ya, jadinya betul sekali. Mohon izin masih agak capek, jadinya saya betul sekali, Pak. agak persingkat saja waktunya. Iya, siap. Yang penting alhamdulillah semua sehat ya, keluarga juga sehat ya. Amin, sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi mohon izin untuk pendampingan individu yang ke-8 ini kita akan berdiskusi terkait proses apa saja yang sudah berjalan 1 bulan terakhir. Kemudian tindak lanjut pemetaan karakter murid. Selanjutnya adalah komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, kemudian adalah rencana yang dilakukan CGP untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program tersebut. Dan terakhir adalah refleksi untuk pendampingan ini. Nah, untuk itu sudah siap Pak Lalu Darwati? Sudah siap, insya Allah. Oke, baik, bismillah. Nah, mungkin Pak Lalu Darwati bisa diceritakan apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir, termasuk kegiatan terakhir kemarin di Surabaya, ya? Mungkin bisa diceritakan singkat, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipan telah memberikan pendampingan pada saya selama ini, sehingga alhamdulillah sampai saat ini saya bisa masih eksis dalam mengikuti program guru penggerak ini. Selama 1 bulan terakhir ini saya mendapatkan refleksi diri terkait dengan kompetensi sebagai seorang guru penggerak, dan saya dalam menerapkan 3 kompetensi itu yang saya lebih condong ke kompetensi pemimpin pembelajaran itu. Iya, guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dan selama 5 hari saya juga mendapatkan pengalaman baru. Mengikuti pelatihan di Surabaya terkait pembuatan portofolio digital yang bagi saya, menurut saya sangat luar biasa dan ilmu yang sangat berharga sekali, dan yang tidak akan saya sia-siakan untuk saya terapkan dalam aksi nyata untuk lebih meningkatkan kompetensi saya terkait dengan guru penggerak ini, Pak. Baik, luar biasa Pak Lalu Darwati ya. Jadi alhamdulillah kemarin baru pulang dari Surabaya mendapatkan ilmu pembuatan portofolio digital. Iya, betul sekali, Pak. Kemudian untuk yang 1 bulan terakhir adalah Pak Lalu Darwati tetap memfokuskan pada kegiatan guru sebagai pemimpin pembelajaran, mengembangkan diri agar terus bisa memimpin pembelajaran yang baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua, yaitu terkait pemetaan karakter murid ya. Setelah apa hal yang menarik ya yang Pak Lalu Darwati dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas Pak Lalu Darwati? Silahkan. Iya, hal yang menarik sekali yang saya amati, saya evaluasi sebelum dan sesudah mengikuti program guru penggerak ini terkait dengan disiplin. Disiplin. Sebelumnya tidak pernah kita melakukan suatu kesepakatan dalam menerapkan disiplin itu. Setelah mendapatkan teori dari guru penggerak ini, kita sudah bisa memetakan atau memberikan rambu-rambu dalam menegakkan disiplin itu. Terus yang kedua, setelah kita memiliki kesepakatan, sudah menunjukkan suatu perubahan yang sangat berarti bagi saya, ya, dalam menegakkan aturan-aturan yang sudah kita buat suatu kesepakatan di kelas. Kemudian interaksi guru dan siswa sesuai dengan teori yang sudah didapatkan di program guru penggerak ini,
bisa saya wujudkan, artinya apabila anak melakukan kesalahan tidak memberikan hukuman, apabila anak melakukan suatu hal yang meningkatkan prestasi tidak memberikan pujian, sehingga kalau memberikan pujian itu mereka sampai lupa diri. Itu bahaya, itu bahaya itu ya. Dan saya merasakan saya dengan siswa saya interaksinya itu seperti sahabat. Alhamdulillah ya. Artinya siswa sudah mulai terbuka mengungkapkan keluhan, perasaan, segala macam, untuk kita bisa berkolaborasi mengatasi masalah yang ada. Demikian, Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang alhamdulillah hubungan dengan siswa semakin erat seperti itu. Iya. Sehingga sudah pembuatan kesepakatan kelas, kedisiplinan, rambu-rambu apa saja aturannya, kan seperti itu. Sehingga siswanya lebih terarah. Ya, betul sekali, Pak. Nah, setelah Pak Lalu Darwati mendapatkan profil karakter murid, perubahan pembelajaran apa yang Pak Lalu Darwati terapkan ya di kelas menggunakan data-data tersebut? Ya, pembelajaran yang saya ubah sesuai dengan apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, menggunakan metode berdiferensiasi dan KSE itu, kompetensi sosial emosional gitu ya. Itu yang kita coba jalankan. Artinya setelah melihat karakter siswa itu kan kita bisa memetakan di mana posisi anak, sehingga penerapan berdiferensiasi itu bisa kita jalankan gitu kan, Pak. Demikian. Jadi alhamdulillah setelah mendapatkan profil murid, Pak Lalu Darwati melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Iya. Luar biasa sekali Pak Semen. Baik, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu terkait visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid nih. Nah, setelah Pak Lalu Darwati menyusun ya program sekolah yang berdampak pada murid pada lokal karya sebelumnya nih, bagaimana implementasinya di sekolah? Apakah sudah dilakukan atau sudah disosialisasikan? Bisa diceritakan? Ya. Yang pertama tentu saja kita sosialisasikan dulu ya, terkait visi misi yang kita ciptakan, yang kita buat. Saya sosialisasikan di kelas, karena saya sebagai wali kelas, gitu kan. Dan visi misi itu yang kita coba untuk dalam satu semester ini kita coba bangun, dan walaupun tidak maksimal tapi sudah menunjukkan tanda-tanda ya. Misalnya budaya positif, dan di sini setiap hari Sabtu itu kita sebut sebagai hari budaya ya, misalnya gotong royong, terus memperkenalkan budaya-budaya yang ada di daerah sendiri maupun di luar daerah, dan kemudian juga terkait dengan keagamaan. Terus yang pembelajarannya yang meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Demikian, Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang visi misi sudah disosialisasikan, dan ada juga program yang sudah berjalan walaupun memang ada yang belum juga seperti itu, Iya, belum maksimal karena baru 6 bulan. Baru 6 bulan, siap. Nah, setelah Pak Lalu Darwati mensosialisasikan visi misi dan program sekolah tersebut, bagaimana tanggapan rekan-rekan atau warga sekolah? Saya lihat searah dengan apa visi misi yang sudah yang ada di sekolah, dengan apa yang kita sampaikan sebagai CGP kepada rekan-rekan, sehingga arah pandangannya sama gitu kan, tinggal kita mengimplementasikan ke dalam aksi nyata. Oke. Dan
itu yang menyebabkan kita mudah untuk menerapkan dalam aksi nyata dan menerapkan visi misi yang sudah ada di sekolah maupun yang kita buat di kelas berdasarkan kesepakatan kelas untuk membangun visi misi bersama gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi tanggapannya bagus, searah, warga sekolah juga mendukung seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga, yaitu tentang rencana yang akan dilakukan oleh Pak Lalu Darwati terkait implementasi visi misi dan program tersebut. Baik, yang pertama adalah apa rencana atau strategi ya yang akan Pak Lalu Darwati lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah. Nah, tentunya juga dari hasil evaluasi program-program yang sudah berjalan. Silahkan. Saat ini saya berencana menunjukkan, memberikan suatu program yang akan menjadi brand atau daya jual sekolah kepada masyarakat, membuktikan bahwa program ini suatu hal yang sangat berdampak pada siswa untuk masa depan mereka. Artinya misalkan pelajaran bahasa Inggris gitu kan Pak ya, program yang akan saya wujudkan mengimpikan bahwa siswa SMA 1 Kuripan harus aktif komunikatif dalam menggunakan bahasa Inggris itu. Itu salah satu program yang ingin saya sebagai produk jual, satu brand yang dimiliki oleh SMA 1 Kuripan. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang kedepannya adalah membuat program ataupun kegiatan yang membuat nama sekolah itu mempunyai ciri khas gitu. Ciri khas, ya. Dari kegiatan tersebut sehingga itulah yang nantinya akan menjadi brand ciri khas sekolah untuk kedepannya seperti itu. Iya, betul itu. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir pendampingan Pak Lalu Darwati. Kita sudah melewati 9 bulan program pendidikan guru penggerak, dan ini adalah sekaligus pendampingan kita yang terakhir betul sebelum Lokakarya 9. Apa yang membuat Pak Lalu Darwati bangga ya mengikuti seluruh kegiatan program guru penggerak ini? Iya Pak, saya merasa sangat puas sekaligus bangga sekali bisa lulus di program guru penggerak ini dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan terus terang ini adalah ilmu yang baru buat saya dan ilmu yang dapat mengubah kepribadian saya sebagai seorang guru. Dan sekarang saya sudah tahu hal-hal apa saja yang bisa saya perbuat untuk sekolah, untuk dunia pendidikan. Yang sebelum-sebelumnya ya sekedar mengajar saja Pak, sekedar mengajar mata pelajaran tanpa mengetahui arah mana yang saya tuju. Dan sekarang alhamdulillah sudah terarah dan memiliki visi misi yang bisa diwujudkan dalam aksi nyata. Dan salah satu yang menjadi fokus poin saya suatu hal itu, apapun yang program yang kita lakukan harus berpikir berdampak kepada siswa itu. Berdampak pada siswa. Betul. Demikian Pak. Ya. Jadi memang selama ini Pak Lalu Darwati hanya menjalankan rutinitas mengajar saja. Iya. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti guru penggerak ini mempunyai visi misi dan jelas sebagai guru. Program-program apa yang berdampak pada murid yang akan dikembangkan sehingga nantinya tidak hanya sekedar memberikan ilmu pada siswa, tapi juga ada nilai-nilai yang lebih ya. Iya. Nilai positif yang lebih untuk siswa. Baik, luar biasa sekali. Terakhir Pak Lalu Darwati, selama saya menjalankan tugas sebagai pendamping ya, tentunya
banyak kesalahan, kekurangan, mungkin bisa saran-saran ya untuk saya pribadi sebagai pendamping ataupun untuk rekan-rekan lain sebagai pendamping. Siapa tahu nanti video ini ditonton oleh rekan-rekan pendamping yang lain ya, sehingga kualitas pendamping berikutnya bisa lebih baik lagi. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya alhamdulillah selama ini sudah berjalan sesuai dengan harapan saya, dan yang perlu ditingkatkan mungkin saling berbagi, sharing terkait program-program yang dijalankan gitu ya. Apa hal-hal yang kurang, hal-hal yang lebih kita evaluasi bersama gitu ya, untuk meningkatkan atau kemajuan kita bersama gitu ya. Dan yang selama ini saya rasakan alhamdulillah sudah membantu saya dalam menyelesaikan segala tugas yang ada di program Guru Penggerak ini. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Ipan atas pendampingannya selama ini, sehingga alhamdulillah saya sampai saat ini masih eksis dalam mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan lebih kita tingkatkan lagi kolaborasi antara pendamping dan CGP setelah jadi GP ya, guru penggerak ya. Tidak terputus sampai setelah pendampingan selesai habis sudah urusan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Dan kita berharap sebagai CGP setelah jadi GP mendapatkan pendampingan lagi ya. Ya walaupun tidak sesuai ditetapkan sebagai PP gitu kan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Laudarwati atas masukannya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi saya pribadi juga mohon maaf selama mendampingi rekan-rekan CGP dan khususnya Pak Laudarwati sendiri banyak kesalahan tentunya karena juga saya masih belajar. Karena kita juga masih menggali ilmu Pak Laudarwati, bukan terus karena kita sudah ahli atau bahkan tidak, karena hanya tugas saja. Untuk ilmu juga saya sendiri juga masih banyak belajar, sehingga kedepannya setelah program ini selesai, insya Allah kita sama-sama belajar, berkolaborasi. Iya betul sekali itu Pak. Untuk kemajuan pendidikan di betul, Pak, wilayah sekali. kita. Ya itu saya harapkan kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Laudarwati. Kita akhiri ya pendampingan kali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.